Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sallu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wa fawwidh amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya para alimul ulama, para kesepuhan, para asatidz, para imam, wabil khusus orang tua kita Kiai Haji Ubaidillah Halim. Dan juga Mudirul Mahadin yang Al-Fakir tidak dapat sebut namanya, dan juga Al-Ustadz Abdul Hamid Asli dan Al-Ustadz Budaya dan keluarga besar daripada akhina Al-Ustadz Khairuddin. Hadirin rahmatullah alaina wa alaikum ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita buat cari ridha Allah. Kita berkumpul di sini diundang ame keluarga besar almarhum Bapak Haji Syarifuddin Zain bin Haji Muhammad Zain untuk mendoakan beliau. Wa hadza bir. Ini adalah bakti kepada orang tua. Dan bakti kepada orang tua ini amal yang paling disenangi nama Allah Subhanahu wa taala. Punya rating, punya ranking di dalam amal yang disenang sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini disebutkan akhraja asy-Syaikhani an Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pernah nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, amal yang Allah paling demen apaan sih? Allah paling demen amal itu apaan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah ala waqtiha. Yang pertama adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Salat di awal waktu. Ini tetap ranking 1 di dalam segala amal. Hakada. Kemudian qultu tsumma ayyun ya Rasulullah SAW. Kemudian yang nomor 2 setelah pentingnya salat, apaan yang paling penting wahai Nabi Muhammad SAW? Qala birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Bakti sama kedua orang tua. Karena meskipun kita salat kita lengkap, kalau orang tua kita sakitin, kira-kira salat kita diterima enggak sama Allah? Enggak diterima sama Allah. Enggak diterima sama Allah. Hakada. Sebagaimana Rasul pernah bersabda tentang hal tersebut, yang mananya demikian. Kemudian summa ayyun ya Rasulullah SAW. Yang nomor 3 apaan? Qal al-jihadu fi sabilillah. Yang nomor 3 adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditaukid sama Nabi Muhammad SAW kalau birrul walidain itu pahalanya lebih gede daripada berjihad. Kalau berjihad semua orang bisa apa kagak? Belum tentu ya. Belum tentu kan? Orang yang kuat-kuat aja. Kalau yang lemah mau jihad mau jadi apaan? Nah, umpan doang. Tapi kalau bakti sama orang tua, semua orang bisa apa kagak? Bakti sama orang tua ini rahmat Allah buat kita. Rahmatnya Allah buat kita. Berkata Abu Ya'la At-Tabarani, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala innani ajtahi al-jihad wa la aqdir alaih. Ada seorang yang lemah begitu fisiknya. Dia mengatakan, ya Rasul, ane pengen banget jihad. Pengen banget ane jihad. Kenapa? Pengen dapat pahalanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi badan ane lemah. Ane kagak bisa mau berjihad, kata ini orang. Qala, akhirnya bertanya Nabi Muhammad SAW, hal baqiya min walidayka ahadun? Di antara kedua orang tua ente masih ada yang masih ada apa enggak? Qala ummi. Katanya ini orang, ummi ane masih ada. Qala qatil lillahi fi birriha. Qatil lillahi fi birriha. Kata Nabi Muhammad SAW, berperanglah engkau di jalan Allah di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kita kalau lagi jihad, lagi perang, meleng, kira-kira kalah apa menang?
Begitu juga kita bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua tuh kayak orang jihad. Perlu kita perhatiin segala detailnya, yang mana jangan sampai orang tua kita sakit hati. Jangan sampai orang tua kita sakit hati. Ya, apalagi umi. Hakadah. Sebagaimana kita udah tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, bertanya sahabat, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasul, siapa sih orang yang paling berhak? Orang yang paling berhak buat saya ini kalau di depan dia jadi orang baik. Saya kalau di depan dia jadi orang baik, saya perlakukan dengan sebaik-baik. Siapa orang paling berhak begitu? Kalau bahasa kitanya buat kita nih, kalau ketemu dia jadi kagak enakan mau ngapa-ngapain. Jadi kagak enakan. Mau bikin salah kagak enakan. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ummuka, ibu ente. Summaman ya Rasulullah. Kemudian siapa wahai Rasul? Ummuka, ibu ente. Summaman ummuka, yang terakhir baru abuka. Tapi kenyataannya, prakteknya kita paling bisa ngapain aja sama ibu. Paling enak sama ibu. Kagak ada rasa kagak enakan begitu. Bahkan anak sekarang berani merentah orang tua. Bener apa kagak? Padahal itu orang yang paling berhak untuk kita melakukan kebaikan kepadanya. Dan surga di situ, di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, qala ummi qala qatil lillahi fi birriha fa idza fa'alta. Kalau ente berjihad dengan berbakti kepada orang tua ente, kepada umi ente, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka engkau wafat tercatat engkau pergi haji. Pahala kita lagi bakti sama orang tua tuh, pahala kita lagi haji. Pahala kita bakti sama orang tua, pahala kita lagi mu'tamir, lagi umrah. Pahala kita bakti sama orang tua, kita lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu. Ada satu contoh tentang bagaimana husnus sahabah kepada ibu. Bagaimana husnus sahabah, bagaimana orang yang begitu memperlakukan ibunya dengan sempurna. Sedangkan kita kumpul di sini, ya, keluarga daripada almarhum Haji Syarifuddin ngajak kita ngedoain beliau. Ngajak kita, itu juga bakti. Sebelum Al-Fakir cerita, Al-Fakir ingin nyampaikan hadisnya. Hadis tentang ini, dalilnya tahlil nih. Dalilnya tahlil. Di sini disebutkan bahwa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah an Malik ibn Rabi'ah. Mengeluarkan terhadap hadis ini Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Malik bin Rabi'ah As-Su'di. Qala, berkata Malik bin Rabi'ah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bareng begini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iz ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Datang seseorang dari Bani Salamah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian faqala, berkata ini orang, ya Rasulullah SAW, wahai Rasul SAW, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul SAW, hal apakah baqiya, masih tersisa, min birri abawayya, daripada bakti kepada kedua orang tua saya, syai'un, amal apapun, abirrahuma, yang saya bisa untuk dengan amal itu berbakti kepada keduanya, ba'da mautihima, setelah orang tua aneh kagak ada. Faqala na'am, kata Rasulullah SAW, ya, bakti sama orang tua itu seumur hidup kita. Bakti sama orang tua seumur hidup kita, bukan seumur hidup orang tua kita, bukan, seumur hidup kita bakti sama orang tua. Apa itu? Yang pertama adalah as-salatu alaihima, salat untuk keduanya, salat atas keduanya. Ulama mengatakan inna minal birri ba'dal bir, sesungguhnya bakti di atas bakti adalah apabila, ini madhab ahlus sunnah wal jamaah, kita enggak menyalahkan kalau orang yang menolak ini, ya. Al-Imam As-Suyuti mengatakan inna minal birri ba'dal bir, sesungguhnya bakti di atas bakti adalah engkau melakukan sholat dan engkau jadikan sholat itu untuk orang tuamu yang udah meninggal. Maksudnya apa? Kita qadhain sholat orang tua kita, kemudian kita qadhain puasanya orang tua kita, itu bakti di atas bakti. Ai, di sini di dalam hadis ini disebutkan ai ad-du'a wal istighfar lahuma. Salat itu dijabarkan di antara isinya adalah kita doain orang tua kita. Kita istighfar buat orang tua kita. Apa artinya istighfar? Istighfar talabul afu, talabul ghafar, meminta ampunan kepada Allah.
Berarti boleh di sini Rasulullah SAW mengizinkan orang lain minta ampunan buat orang lain. Kalau buat orang lain aja kita dianjurkan minta maaf, ya kepada Allah apalagi buat kedua orang tua kita yang lebih berhak untuk itu. Ini dalil ya. Ini dalil buat tahlil. Ya, ini cukup. Wa infadu ahdihima. Kemudian ngeberesin urusan kedua-duanya. Di antara urusannya adalah cita-citanya. Dia terusin cita-citanya, kebiasaan baiknya dia terusin. Kesenangan baiknya, kebiasaan baiknya diterusin. Kemudian apabila ada urusan sama orang, punya salah sama orang, anak yang mewakilin minta maaf sebagaimana barusan. Akhina Ustaz Khairuddin fa'al ma fa'al. Telah mengerjakan apa yang dikerjakan anak yang berbakti sama orang tuanya. Ya, itu infadu ahad. Ngeberesin urusan orang tua yang masih ada di dunia. Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahmi yang enggak bisa disambung kecuali dengan sebab keduanya. Semua orang yang ada hubungan darah sama kedua orang tua kita sambungin lagi. Kemudian yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan-kawannya. Ini diantaranya tradisi tahlil ini, ya, anak almarhum ya, ngundang kawan-kawan orang tuanya untuk memuliakannya, untuk memuliakan. Ini semuanya yang ada di tahlil ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir, mohon maaf, Al-Fakir ingin bercerita agak panjang, mudah-mudahan ada manfaat. Boleh apa kagak kira-kira? Boleh, nggak apa-apa ya? Sambil dimakan, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Haka Al-Baghawi, Imam Baghawi bercerita di Ma'alimihi, di dalam sebagian maklumat beliau, sebagian tulisan beliau, annahu kana fi Bani Israel. Sesungguhnya ada di Bani Israel rajulun saleh, seorang saleh. Mudah-mudahan kita semua jadi orang saleh. Rajulun salih lau ibnun tifl. Ini orang soleh punya anak masih kecil. Ini orang soleh punya anak masih kecil. Walahu ijlah. Dan ini orang punya ijlah. Apa itu ijlah? Anak sapi yang masih kecil. Ata biha ila ghidhah. Kemudian itu sapinya dibawa ke ghidhah, ke hutan. Wa qala, punya sapi masih kecil, satu-satunya nih harta berharga dibawa ke hutan nama dia. Habis itu dia mengatakan, Allahumma astaudi'uka hadhil ajlah li ibni. Ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepadamu buat nanti buat anak saya. Ini orang kira-kira imannya hebat apa kagak? Punya peninggalan anak sapi dititipin di hutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat nanti buat anak aneh kata dia. Ini cerita udah pada tahu semua kali ya? Kalau belum ditutup aja biar kelar. Terusin nggak apa-apa ya. Ane sengaja baca soalnya ceritanya panjang. Ane mau ngapalin takut kagak lengkap begitu. Minta maaf ya. Hatta yakbur, sampai anak ane besar kata dia. Wa matar rajul. Nggak lama itu orang meninggal. Abaknya tuh abis nitipin itu anak sapi dia meninggal. Fasaratil ajlah fil ghidhah. Ya awanan. Itu anak sapi di hutan awan. Apa itu awan? Dia bisa ngejaga diri dia sendiri. Itu anak sapi di hutan bisa jaga. Tahrubu min kulli man ra'aha. Setiap ada orang ke hutan, dia udah ngumpet duluan, jadi belum pernah dilihat orang. Dipingit banget ini sama Allah. Ini ijlah nih anak sapi dipingit banget sama Allah Subhanahu wa taala. Falamma kabura al-ibn, ketika anaknya udah dewasa, kana barran biwalidatihi. Ini anak bakti banget sama uminya, bakti banget sama umi. Ini contoh ya, contoh husnus sohbah, anak yang memperlakukan ibunya dengan baik. Tapi berat banget, mungkin ini orang istimewa banget. Karena yaksim, ayuqasim lailahu salasata aslas. Dia ini tiap harinya istiqomah, malamnya dibagi 3. Yusalli sulusan, sepertiga malam dia sholat, sepertiga malam dia sholat. Wayanamu sulusan, sepertiga malam yang kedua dia tidur. Kemudian wayajlis inda ra'si ummihi sulusan, sepertiga yang terakhir dia punya kursi di samping tempat tidur umminya. Dia duduk di situ semalaman tuh, sepertiga malam terakhir dia duduk di situ, nungguin kali umminya mendusin mau merintah apa-apaan. Nungguin perintah dari umminya. Bukan cuman ini lagi punya hajat doang dia begini. Tiap hari dia begini. Hadza husnus suhbah. Kemudian
Fa idza asbaha, kalau udah habis subuh, intalaqa fahtatab ala dhahrihi. Kerjaannya dia ke hutan nyari kayu bakar. Kayu bakar dipanggul di punggungnya, dijual ke pasar. Jadi jual kayu bakar kerjaannya dia. Fa ya'ti bihi as-suq, dibawa ke pasar, fa yabi'uhu bima sya'allahu. Kemudian dia jual dengan harga yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Duit yang dia dapat itu, summa yatasaddaq bi thuluthihi, dibagi 3, selalu dibagi 3. Pertama, umpamanya nih, laku itu kayu bakar umpamanya 30.000 begitu. 30.000 langsung dibagi 3. 10.000 dia sedekah. Ya tasaddaq bi thuluthihi, sepertiga daripada hasilnya dia langsung sedekah dulu. Dia syukur dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'kul bi thuluthihi, sepertiganya baru dia beli makanan seharian sama uminya dia. Buat makan dia sama ibunya sepertiga. Kemudian wa yu'ti walidatahu thuluthahu. Kemudian sepertiga yang terakhir dikasihin ke uminya, dihadiahin ke. Jadi dia nggak punya apa-apaan. Tiap hari keadaannya begitu aja. Kagak punya simpenan, tidur tiap malam kagak punya duit. Tapi dia kira-kira orang kaya apa orang miskin? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya banget. Kenapa? Karena dia nggak punya keinginan apa-apa selain ridha Allah, ridhanya uminya. Yang bikin kita jadi orang miskin tuh Pak, kita kebanyakan maunya. Karena kita punya kemauan yang duniawi, yang kemauan kita itu di atas daripada kita punya rezeki, itulah yang jadinya kita orang yang kurang. Padahal yang udah Allah kasih kira-kira cukup apa kagak buat kita? Kalau kita merasa kurang, berarti kita belagak miskin apa kagak kepada Allah? Protes apa enggak sama Allah? Ya Allah, kufur apa syukur tuh namanya? Kalau kita orang yang bersyukur, ya. Ada seorang wali ditanya, "Madza turid?" Ente mau apaan? Uridu an la urid. Ane mau jadi orang yang nggak punya keinginan duniawi sama sekali. Jadinya kaya dia. Hati tidur tiap malam kagak punya apa-apa. Kaya nih anak. Kaya banget ini anak. Karena tidurnya dia bahagia. Ini kira-kira berat apa gampang nih? Berat. Bener-bener kayak jihad ini. Kayaknya terusannya udah pada apal ya? Belum? Biarin belagak belum aja ya. Biar pahalanya banyak. Faqalat lahu ummuh, kemudian ibunya berkata kepada dia yauman, suatu hari, inna abaka warathaka ijlatan, sesungguhnya abah ente kasih peninggalan, kasih warisan buat ente ijlah, seekor anak sapi, istauda'aha fi ghirdah, yang dititipin di hutan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ghirdati kada fantaliq fad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ayyaruddaha alaik. Ente pergi ke hutan sono. Ente pergi ke hutan, ya, berdoa kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, biar itu ijlah, itu anak sapi yang udah gede dikembalikan kepada ente. Dikembalikan kepada ente. Berangkat ini anak. Berangkat ini anak. Kemudian wa alamatuha, tanda ente punya anak sapi, ente punya sapi itu annaka idza nadarta ilaiha yukhayyal ilaika anna syi'a asy-syamsi yakhruju min jildiha. Tandanya itu sapi itu kalau ente ngelihat dia, ente kayak ngelihat sinar matahari di kulitnya dia. Jadi ini kulitnya saking mencilaknya begitu sampai jadi kayak cermin, matahari itu mantul sama dia. Sapinya tuh sampai kayak begitu. Hakada. Kemudian wa kanat tusammatil kal baqarah al-baqaratul mudhahhabah. Itu sapi dikasih nama sama orang tuanya. Namanya al-baqaratul mudhahhabah. Sapi yang keemas-emasan. Emang boleh ngasih nama hewan? Bu, Rasulullah SAW jangan lagi hewannya, mangkoknya aja dikasih nama sama Nabi Muhammad SAW. Iya, Rasulullah semua yang milik beliau itu dikasih nama. Untuk apa? Biar ingat Allah kasih itu buat aneh. Kita borok-borok ngasih nama, punya piring berapa banyak aja kita kagak tahu. Bener apa kagak? Rasulullah SAW punya mangkok tuh dikasih nama sama Nabi Muhammad SAW. Punya kucing Moiza dikasih nama, punya onta dikasih nama. Mungkin semuanya bangga banget. Begitu juga kita umatnya dikasih nama sama Allah.
Mudah-mudahan nama ini melekat di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Li husniha wa safratiha. Kenapa dikasih nama Al-Baqarah Al-Muddahabah? Karena saking indahnya dan warnanya mencilak, warna kuning begitu. Fa'ata al-fata ilal ghidhah. Kemudian berangkatlah dia ke hutan. Fara'aha tar'a fasaha biha. Akhirnya ngelihat ini sapi itu langsung kelihatan, langsung, padahal nih sapi kagak pernah mau dilihat sama orang. Tapi pas tuh anak yang masuk ke hutan, nongol dia. Nongol, meskipun di kejauhan dia nongol-nongol. Lagi tar'a itu lagi yang gembala diri sendiri dia. Akhirnya fara'aha tar'a fasaha biha. Dipanggil sama ini anak, waqala a'zumu alaika bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ane ngundang inti buat ngadap kepada ane dengan nama Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, wa ma ba'dah, wa man ba'dahu. Fa aqbalat tas'a hatta qamat baina yadayhi. Langsung maranin ini sapi, ngadap di depannya. Kayak ngerti dia dipanggil. Kayak ngerti dipanggil. Fa ghabada ala unuqiha. Langsung dipegang lehernya, dituntun ini sapi. Dituntun ini sapi. Akhirnya yaquduha, dituntun. Yaquduha itu dituntun. Fatakallamatil baqarah. Ini baqarah bisa bicara. Ini baqarah berbicara. Apa kata dia? Waqalat, ini baqarah berkata, ayyuhal fatah, hei anak muda. Berbicara. Albar biwalidatihi, hei anak muda yang bakti kepada ibunya. Hei anak muda yang bakti kepada ibunya. Irkabni, naik ente, jangan ente tonton aneh, naik ke pundak saya, kata dia. Fa inna dzalika ahwana alaik, karena ente naik ke pundak aneh itu biar ente kagak capek, kata. Biar ente kagak capek, kata itu sapi. Faqala al-fata, ini anak muda berkata, kalau kita nih udah bekerja dengan apa yang kita kerjain kepada ibu kita kayak gitu, tahu-tahu sapi bilang suruh naik, kita taikin apa kagak? Taikin kan? Ini anak muda begitu telitinya terhadap perkataan uminya, setiap hurufnya. Apa kata ini anak muda? Inna ummi lam ta'murni bidzalik. Umi aneh kagak nyuruh aneh naik inti. Aneh kagak disuruh naikin inti sama umi aneh. Walakin qalat, tapi umi aneh berkata, khudh bi'unuqiha. Inti pegang lehernya, kata uminya. Kira-kira Allah tahu apa kagak uminya merintah begitu? Tahu. Ini sapi tahu apa kagak uminya merintah begitu? Tahu ini sapi. Faqalatil baqarah. Kemudian ini sapi berkata, ternyata itu ujian, Pak. Bayangin ini anak udah berbakti kayak begitu aja diuji masih sama Allah. Diujinya dengan sesuatu yang seakan-akan itu sebuah karomah begitu. Padahal ternyata itu masih ujian. Apa katanya Allah Baqarah itu? Bi ilahi Bani Israel, demi Allah, Tuhannya Bani Israel. Lau raqibtani ma kunta taqdir alayya abadan. Demi Allah, seandainya tadi inti beneran berani naik ke pundak aneh, sementara umi inti nyuruhnya cuma nuntun, inti kagak bakalan bisa mengendalikan saya selama-lamanya. Anda bakalan hilang, kata itu sapi. Jadi itu cuma ujian buat dia. Masih diuji sama Allah. Apakah habis itu lulus selesai? Enggak, Pak. Ujian tuh sampai akhir hayat. Selama kita masih hidup terus. Faqalat lahu, fantalik fa innaka, ente lulus dengan satu ujian ini. Fadal, jalan, entalik, kata itu sapinya, jalan di depan ane ente. Ente tahu enggak? Ente tahu enggak derajat ente di sisi Allah, kata ini sapi. Fa innaka, sesungguhnya engkau, lau amartal jabala, seandainya ente suruh tuh gunung itu ente perintahin an yang khaliq min aslihi, untuk cabut dari tanahnya, dari akarnya, itu gunung ente suruh tuh gunung bangun, wayan taliqu ma'aka la fa'ala, dan ente suruh dia jalan di belakang inti jadi anak buah inti kayak aneh, dia bakalan ngikutin gitu. Sebab apa? Sebab libirrika bi ummik, karena Allah respon banget dengan baktinya inti kepada umi inti. Allah ngerespon banget baktinya inti sama umi inti. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini kalau kita tahap sini udah lulus apa kagak kira-kira? Kagak ya, jauh banget dah. Mudah-mudahan tapi kita berusaha. Fasar al-fata biha. Kemudian berangkat ini anak muda biha. Ngebawa itu sapi ila ummihi, kepada ibunya. Faqalat lahu,
Berkata uminya kepada anak, innaka fakir. Nah, kamu itu fakir, kata uminya. Ente fakir, nggak punya apa-apaan ente, nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, begitu kan? Lama lalaka, ente sama sekali kagak punya apa-apaan. Wa yashuq alaika al-ihtitab bin nahar wal qiyam bil lail, dan ngeberatin buat ente. Siang-siang ente nyari kayu bakar, malam-malam ente begadang, itu berat buat ente. Fantalik fabi hadhil bakara. Pergi ente ke pasar, jual ini sapi. Jual ini sapi betina, katanya Nabi Muhammad. Soalnya katanya uminya kepadanya anak. Wakala ini anak bertanya, bikam abi'uha. Mi, ini sapi mau dijual berapa ya mana ke pasar? Ini anak nanya sama uminya. Qalat bisalasati dananir. Jual 3 dinar. Jual 3 dinar. 1 dinar tuh beberapa gram emas, begitu, 4 gram kalau nggak salah. Jual 3 dinar, kata uminya. Wala tabi' bi ghairi masyurati. Wala tabi' bi ghairi masyur. Jangan ente jual sebelum ente nanya lagi sama aneh, musyawarah lagi sama aneh. Jadi ente ke pasar, kalau pembelinya udah ada, pembelinya mau harga begitu, ente datang lagi ke saya, tanya lagi, Mi, udah ada yang mau nih, kasih apa jangan, begitu. Ujian bukan nih namanya. Kalau kita umi kita nyuruh begitu, kita mau apa kagak? Sekarang bilang mau. Wa kana samanul baqarah 3 dananir. Memang pasarannya segitu. Pasarannya emang segitu. Fantalaqa biha ila suq. Dibawa itu ke pasar. Dibawa ke pasar. Fa ba'athallahu malakan liyakhtabir al-fatah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim satu malaikat yang menjadi manusia untuk menguji ini anak muda. Ujian selanjutnya. Liyakhtabir al-fatah birrahu biwalidatihi. Menguji ini anak muda seberapa dia berbakti sama uminya dia. Seberapa dia berbakti sama uminya dia. Wa kana Allahu bihi khabira. Dan Allah sangat memperhatikan dia. Bukan cuma dia, kita semua diperhatiin banget sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu al-malak. Di jalanan dicegat nih sama malaikat. Kemudian ditanya sama malaikat kepada anak muda, bikam tabi' hadhil baqarah. Dek, ini sapi mau dijual berapa? Mau dijual berapa kata malaikat? Tapi syuratil adami, ya. Qala bisalasati dananir. Saya jual ini 3 dinar. Tapi ya, wa ashtaritu alaika ridha walidati. Ane kasih syarat sama ente. Kalau ente mau, ane minta ridho dulu sama umi ane. Ane tanya lagi sama umi ane, dikasih nggak jualnya ke ente? Kalau kata kita sekarang ribet banget sih begitu. Faqala al-malak, apa kata ini malaikat? Khudh 6 dananir wala tastamur walidatak. Nih, ane bayar 2 kali lipat. Ane bayar 6 dinar, dijual 3 dinar, dibayarin 6 dinar. Tapi ane minta ente kagak usah tastamur, nggak usah istimar. Amr itu perintah, istamar itu minta perintah, nunggu perintah. Ente kagak usah nunggu perintah umi ente lagi, udah langsung aja jual. Langsung aja jual nih, pasti umi ente girang lihat duitnya 2 kali lipat. Kalau kita kira-kira pikirannya begitu apa kagak? Begitu banget udah kita. Gagal keberapa kalinya nih kita udah. Apa kata ini anak muda? Jadi benar-benar meneliti semua ucapan orang tuanya. Ini kenapa pahalanya kayak jihad, kayak haji, kayak umrah, kata Nabi Muhammad SAW, bakti sama umi. Apa kata ini? Faqala al-fata law a'taitani waznaha dhahaban lam akhudhuhu illa biridha ummi. Seandainya ente bayar ya kepada saya dengan waznaha, dengan timbangan ini sapi, tapinya emas segede ini sapi ente bayar, aneh kagak mau katanya. Kecuali aneh nanya dulu sama umi aneh. Umi aneh nyuruhnya begitu. Kalau umi aneh bilang udah. Kalau kita kan umi kita beda pendapat sama orang yang kita belain orang lain, benar apa kagak? Ya. Tuh anak sekarang. Faqala al-malak faraddaha ila ummi. Kemudian ini anak, ente kalau mau ente tunggu di sini, pulang dia. Pulang. Dia akhbaraha. Dia bawa pulang lagi tuh sapi. Dia ngasih tahu ke uminya bisaman. Mi, alhamdulillah Mi, ditawar 2 kali lipat. Ditawar
2 kali lipat. Faqalat farji'ha fabi'ha bi 6 dananir ala ridha minni. Uminya tetap, kata uminya, balik ente ke sono, ente kasih itu orang 6 dinar sekarang. Harganya sekarang 6 dinar kata uminya. Tapi kalau dia tetap mau 6 dinar, ente balik lagi. Tanya lagi sama anak. Ala ridha minni. Tetap disuruh nanya lagi. Ini ujian bukan namanya. Uminya lagi nguji juga. Wali uminya ini. Wali. Kenapa? Karena bisa punya anak kayak begitu. Fantalaqa biha, pergi lagi dia ila suq. Ketemu lagi, wa ata'al malak, ketemu lagi itu di jalanan sama itu malaikat itu masih ada. Faqala ista'marta ummak. Faqala al-fata, ente udah tanya sama umi ente? Ya, udah. Innaha amaratni an la anqusuha an 6 dananir ala an asta'muruha. Umi ani nyuruh ani jual ini sapi jangan kurang daripada 6 dinar, tapi ani nanya lagi ntar kalau ente mau. Faqala al-malak inni a'taituka 12 dinaran ala an la tasta'muruha. Sekarang ani tawar 12 dinar, 2 kali lipat lagi. Tapi kagak usah pakai ribet, ente jangan lama. Sekarang jadi deal udah. Jangan ente tanya lagi sama orang tua ente. Udah, ribet banget sih gitu. Kata ini malaikat. Fa'abal fata, nolak lagi ini anak muda. Ini udah berapa tahap nih yang kita gagal nih. Waraja ila ummihi fa akhbaraha bidzalik. Balik ke ibunya ngasih kabar begitu. Mi, sekarang ditawari malah 12. Ditawari 12. Faqalat innal ladzi ya'tika malakun. Nah, kalau begitu tuh orang malaikat kata uminya. Itu bukan orang. Cuman malaikat yang mau begitu. Mustahil ada orang begitu pinternya. Ya'tika fi surati adamiyin liyakhtabirak. Dia datang kepada ente wujud manusia buat ngasih ujian buat ente dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ataka, kalau ente ketemu lagi abis ini sama itu malaikat, faqul lahu, tanya sama dia, atamuruna an nabi'a hadhil baqara amla. Tanya sama dia, apakah engkau perintahkan kami untuk jual apa enggak? Tanya sama dia. Inti yang nanya sama dia, ini boleh dijual apa kagak sebetulnya? Fa fa'alal walad. Ini anak muda ngerjain. Ini kalau bersambung enak nih, bikin penasaran nih. Ntar terusinnya di taklim gitu kapan? Apa udah tahu terusannya semua? Belum, terusin dikit lagi ya. Faqala lahu al-malak. Akhirnya dia ketemu lagi sama itu malaikat. Nanya nih anak, hebat gak nih anak ketemu malaikat dia? Udah tahu lagi itu malaikat. Dia nanya, ya malaikat, ini mau dijual apa kagak sih sebetulnya? Ente suruh jual apa jangan nih sapi? Apa kata ini malaikat? Qala lahu al-malak idhhab ila ummik. Pulang ente ke ibu ente, qul laha, bilang sama umi ente, amsiki hadhil baqarah, pelihara dulu ini sapi. Jangan dijual dulu. Jangan dijual dulu ini sapi. Fa inna Musa ibn Imran, nanti Nabi Musa bin Imran katanya ini orang, yashtariha minkum, dia yang bakalan beli ini sapi. Ini sapi bakalan dibeli sama Nabi Musa nanti, katanya malaikat ini kepada anak. Liqatilin, untuk membuktikan pembunuhan. Yuqtalu min Bani Israel. Ada seorang laki-laki dibunuh dari Bani Israel. Jadi ini Al-Baqarah, ini cerita sapi ini yang masuk di Al-Quran surat terpanjang, surat Al-Baqarah. Ini dia ceritanya. Cerita sejarahnya sapinya tuh, begini sapinya. Dan ceritanya dibelinya sama Nabi Musa adalah di dalam kitab yang biasa kita baca, Jawahirul Uluyyah, di situ disebutkan ceritanya adalah ada orang terbunuh dibuang di pinggir jalan. Orang terbunuh, Anda paham udah mulai pada batuk, pada gelisah, udah dikit lagi selesai Pak. Dikit lagi selesai. Terusin aja dah sampai selesai, udah dah habis itu deh ya. Iya, udah setuju banget tuh. Fala tabi'uha illa bimil'i miskiha dinaran. Jangan ente jual nanti kecuali seberat timbangannya dia emas segitu. Jangan ente jual. Ada enggak orang mau beli sapi dengan harga emas seberat sapi? Ada apa kagak? Kagak bakalan. Tapi ada nih ternyata. Kenapa? Perintah Allah. Fa'amsakah
Akhirnya dipelihara sama ini orang. Wa qaddarallahu ala bani Israil. Akhirnya Allah mentakdirkan kepada bani Israil dzabhatil kalbaqarah, untuk menyembelih daripada itu Baqarah. Menyembelih itu anak itu sapi ya, bi'ainiha, dengan ainnya, dengan ciri-ciri fisiknya yang digambarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 71. Perlu Anda baca apa kagak ayatnya? Sepanjang ini dan artinya. Enggak usah ya. Ntar dah istikharah dulu dah ya. Jadi di sini sama Allah digambarkan innaha baqaratun safra'un launuha tasurrun nadirin, itu yang biasa kita baca tuh. Launuha tasurrun nadirin, iya. Tusirul harsa wa tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Naam. Ana lanjutin aja ya. Dzabhatil qalbaqara bi'ainiha. Famazalu yastawsifuna. Enggak berhenti nih Bani Israel yastawsif, meminta sifatnya, bertanya itu sapinya bagaimana, modelnya bagaimana, warnanya bagaimana, umurnya berapa, sampai bentuk dan semuanya itu persis sama cuman sapi itu, hatu-hatunya doang yang ada di dunia kayak begitu sapi. Digambarin di Al-Qur'an 68 sampai ayat 71. Raji, boleh dibaca sendiri begitu. Hatta wusifa lahum tilkal baqarah, sampai akhirnya disifatkanlah sama Allah Subhanahu wa taala itu Baqarah. Baqarah punya tuh bocah, tuh anak yang bakti sama umminya. Itu anak yang bakti sama umminya. Akhirnya mukafaatan ala birri walidatihi fadlan minhu ay minallahi wa rahmatan, untuk ngebales. Allah ngebales mukafaah. Kenapa Allah kasih itu sapi? Allah ngejagain, kemudian harganya mahalnya segitu mahalnya, sapi termahal di dunia, untuk ngebales baktinya ini anak kepada kedua orang, kepada ibunya dia. Dibalas sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Akhirnya jadi kaya beneran apa kagak tuh anak? Udah kaya, berkah, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang dikorbankan buat acara ini, dari acara pertama dibalas sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bakti anak sama orang tua, dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Mudah-mudahan membuahkan anak-anak beliau Haji Syarifuddin mendapatkan ridha daripada beliau, dan menjadi seorang anak-anak yang terus berbakti, menjadi anak-anak terus yang bisa dibanggain sama orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga yang hadir, mudah-mudahan kisah ini jadi contoh buat kita. Kisah ini jadi contoh buat kita, jadi ibrah buat kita tentang betapa pentingnya bakti kepada kedua orang tua, betapa hebatnya anak yang berbakti kepada kedua, dan berapa hebat perhatian Allah kepada mereka, betapa dahsyatnya perhatian Allah kepada mereka. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan, minta maaf.